Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita semua semakin rindu menjadi orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia. Beberapa bab pendahuluan yang mulai membuka sedikit demi sedikit apa artinya dan bagaimana bisa menjadi orang percaya yang berdampak secara mendunia. Kita sudah memahami arti menjadi orang percaya, bahwa kata menjadi itu bukan proses pelan-pelan dari belum jadi, mulai dikumpulin bahan-bahannya, diproses, lalu setengah jadi, kemudian terus 3/4 jadi, terus kemudian bisa gosong, bisa gagal, diulangi, terus diproses lagi, baru kemudian akhirnya bisa jadi. Bukan seperti itu. Tetapi kata menjadi orang percaya itu, begitu kita percaya Tuhan Yesus, begitu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu kita sudah menjadi orang percaya. Amin. Amin. Dan Tuhan Yesus memperlakukan kita sebagai orang percaya. Contoh, saya sudah kasih contoh dulu. Petrus itu nama aslinya Simon. Simon itu artinya mencela-mencela. Tetapi ketika Petrus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, sejak saat itu Tuhan berkata, engkau bukan lagi Simon, tetapi engkau adalah Petrus. Dan cara Tuhan memandang kita sebagai orang percaya itu adalah melihat kita sempurna, sudah menjadi orang percaya yang sempurna. Walaupun kita masih harus berjuang melawan segala tantangan dunia. Oleh karena itu, Tuhan itu selalu melihat kita dari sisi baik. Oleh karena itu, saudara, saya rindu sekarang kita mulai memandang saudara-saudara kita yang lain menjadi orang-orang percaya seperti itu. Kita mungkin masih berjuang, bergumul melawan daging kita. Kita mungkin masih punya kelemahan. Saudara, Rasul Paulus saja berkata, dia minta sesuatu yang ada dalam dirinya yang lemah itu untuk diambil, tetapi Tuhan tidak ngambil. Dan justru Paulus berkata, justru dalam kelemahan aku itu kuat. Kita mungkin masih punya banyak kelemahan, tetapi mari kita masing-masing selalu memandang saudara adalah orang percaya, saya pendeta adalah orang percaya. Sehingga saya berdoa agar sesama kita tidak pernah mulai kita percaya pada Tuhan, mulai tidak pernah lagi menilai seseorang dari sudut kelemahannya. Oh iya, dia itu ini kok, dia itu ini kok. Tetapi mari kita seperti Tuhan Yesus. Engkau bukan lagi Simon, tetapi engkau adalah Petrus. Sehingga dari mimbar ini juga saya berdoa agar selalu kita menilai semua orang menjadi orang percaya. Amin. Amin. Hari ini saya akan meneruskan khotbah kemarin, saudara-saudara. Kemarin kita sudah mulai merenungkan dan belajar pelan-pelan
bagaimana bisa berdampak secara kuat. Lalu di dalam doa pengerja kemarin saya juga sudah mulai mengajar untuk punya pengaruh yang maksimal. Kita itu punya 3 hal yang perlu ada. Yang pertama, potensi kita tinggi, harga kita sangat tinggi, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita punya kedekatan hubungan dengan sesama. Kedekatan hubungan di sini kemarin Ibu Gembala sudah menjelaskan, itu bukan berarti hari-hari ini kita kan jaga jarak. Ya, kedekatan itu bukan berarti terus tapi kedekatan hubungan ini dalam arti secara karakter, saudara. Kita punya peribahasa, sekalipun jauh di mata tetapi dekat di hati. Jauh di mata itu kan aduh, saudara. Kita ini jauh cuma 2 meter, tetapi hatinya dekat. Nah, maksud saya itu kedekatan hubungan itu adalah kedekatan hati kita. Kita bisa berjauhan. Saya dengan rumah saudara jauh-jauh, tetapi hati kita bisa dekat. Amin. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita punya kejelasan kejelasan kata-kata. Ya, kemarin istilah saya itu? Komunikasi yang jelas. Ya, omongan kita ini cetha welo. Apa yang kita katakan itulah yang kita maksudkan. Apa yang kita pikirkan itulah yang kita katakan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang dipikirkan seseorang, saudara-saudara. Tetapi mari kita satunya kata dengan perbuatan itu nyata. Jadi komunikasi kita jelas, cara ngomong kita jelas, tidak samar-samar, sehingga orang bolak-balik orang ngerti. Apa toh artinya? Maksudmu apa toh? Tetapi kita menjelaskan. Contoh dalam bahasa tulis, kadang-kadang kita kurang bisa memahami dengan jelas. Tetapi kalau lisan seperti ini bisa lebih jelas. Nah, komunikasi kita makin jelas. Dan ketiga hal itu, potensi kita yang tinggi, nilai hidup kita yang sangat besar, yang sangat mahal, plus kedekatan hubungan. Kita tidak bermusuhan, kita tidak saling melawan, kita tidak saling kurang percaya, kita tidak mengecilkan orang, meremehkan orang, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Saudara, tetapi mari kita punya kedekatan hubungan, saling menghargai satu sama lain. Lalu kita punya komunikasi yang jelas, cara ngomong kita jelas, bisa dimengerti, kata-kata kita sesuai dengan perbuatan kita, sehingga orang melihat kita itu tidak ada yang disembunyikan. Apa itu katanya? Tidak ada dusta di antara kita, begitu ya. Semua tetap elok, maka kita akan punya pengaruh yang kuat, punya pengaruh yang sangat maksimal, punya dampak yang sangat kuat. Baik, mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam surat Efesus. Saudara nanti baca 1 pasal di rumah.
Efesus pasal yang pertama itu 23 ayat. Tapi saya baca ayat pokoknya, ayat emasnya. Ada 3 ayat saja. Ayat 11, kemudian ayat 22 dan 23. Efesus pasal pertama ayat 11 sampai 22 dan 23. Sudah ketemu? Saya baca demikian bunyinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaatnya, saudara dan saya, dapat memenuhi semua dan segala sesuatu. Dengan apa? Kepenuhan Kristus. Artinya kita bisa punya dampak yang kuat, memenuhi seluruh dunia kita dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Kata kuncinya cuma satu, saudara. Ayat 11. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Kristus yang bisa memenuhi segalanya dan semua dan segala sesuatu? Kuncinya cuma satu, di dalam Dia. Di dalam Dia siapa? Di dalam Kristus Yesus. Ungkapan kata di dalam Dia dalam surat Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 23 ini ditulis sampai 12 kali. 23 ayat, kata di dalam Dia atau di dalam Kristus atau oleh Yesus Kristus ditulis 12 kali. Apa dan luar biasa, saudara? 23 ayat, tetapi kalimat atau ungkapan di dalam Kristus itu sudah ditulis 12 kali. Tuhan Yesus itu kalau ngomong diulangi 2 kali, itu berarti penting banget. Ini firman Tuhan, kata di dalam Dia diulangi 12 kali. 6 kali 2. Kalau Tuhan Yesus ngomong diulangi 2 kali saja, itu sudah sangat penting. Apalagi ini 12 kali, artinya 6 kali lipat dari 2 kali. Kalau 2 kali kata-kata Tuhan itu diulangi penting 1, maka ini 6 kali 2 berarti 6 kali penting di dalam Dia.
Saudara, kita punya potensi yang sangat tinggi. Hidup kita sangat berharga, sangat mahal, sangat mulia kalau kita hidup selalu di dalam Dia. Sehingga di dalam Dia kita akan dapat memenuhi semua dan segala sesuatu di dalam keperluannya. Nah, sekarang kita mulai nambah satu demi satu. Di dalam Dia kita memperoleh apa, saudara? Ya, dok? Tadi dalam ayat 11 dikatakan, di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kemarin kami baru selesai membaca kitab Yosua, lalu mulai masuk hakim-hakim. Dalam kitab Yosua pasal-pasal terakhir mendekati pasal 24 dikatakan bahwa tidak ada satupun janji dari Tuhan yang tidak digenapi. Semua janji Tuhan untuk bangsa Israel yang keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan itu semua digenapi. Tidak ada satupun yang tidak digenapi. Janji Tuhan bagi saudara dan saya juga sama. Kita harus percaya bahwa tidak ada satupun janji Tuhan di dalam Kristus Yesus yang tidak digenapi. Nah, saya membatasi Efesus pasal 1, apa saja bagian kita ini. Minggu kemarin kita sudah melihat yang pertama, yaitu ayat yang kelima. Saya baca ayat yang kelima, demikian bunyinya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Berkat yang pertama, janji yang diberikan Tuhan kepada kita adalah menjadi anak-anak Allah. Kata menjadi sama dengan tema kita, menjadi orang percaya. Berarti bukan proses untuk menjadi, tetapi sudah menjadi, lalu bertumbuh terus. Kemarin saya menyaksikan bahwa saya ini anak dari seorang ayah dan seorang ibu. Nama ayah saya Tan Siok Wen, nama ibu saya Ong Binyo. Sayangnya mereka menikah di luar nikah. Menikah di luar. Artinya enggak pakai catatan sipil. Zaman dulu nggak ada catatan sipil. Pokoknya lamaran menikah secara adat sudah sah, diakui sebagai suami istri. Dan dalam akte kelahiran, kemarin saya salah mengucapkan, di dalam akte kelahiran saya diakui sebagai anak mama Ong Binyo. Tetapi di dalam akte pernikahan saya dengan Ibu Ruth Ana Deswanti disebutkan saya ini adalah anak dari Tan Siok Wen dan Ong Binyo. Jadi sah secara hukum di dalam akta pernikahan saya dinyatakan bahwa saya adalah anak dari Tan Siok Wen dan Ong Binyo. Secara hukum, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah secara hukum sah. Apa artinya menjadi anak?
kemarin saya sudah tegaskan, punya hak waris. Apa yang Bapak punya juga kita punya. Amin. Dulu saya pernah bersaksi atau memberikan kisah. Saya punya anak rohani sekarang di Malang, menjadi orang yang kaya raya. Ya, rumahnya ada di daerah elit. Dia pekerjaannya beras, distributor besar beras. Bayangan saya dia punya gudang yang gede karena melayani Jawa Timur, bahkan melampaui Jawa Timur, kadang-kadang luar Jawa. Namanya Pekjang. Saya tanya, Ciang, gudangmu di mana? Kamu kan bos besar beras se-Jawa Timur, bahkan melampaui Jawa Timur. Gudangmu gede sepiro, Jang? Dia berkata, Om, saya enggak punya gudang. Loh, lah kok gudang saya itu semua cabang Bulog. Itu saya ambil berasnya, saya distribusikan kemana-mana, sehingga saya tidak perlu buat gudang. Ngapain? Karena semua Bulog itu saya punya DO, punya hak untuk ngambil, lalu mendistribusikan ke orang-orang yang memesan kepada saya. Wah, hebat. Kita itu pewaris kerajaan surga. Apa yang Bapak punya, kita punya. Lalu orang akan tanya, gudangmu sepiro? Kita nggak punya gudang di dunia, saudara. Amin. Barangkali memang kalau berkatnya besar, tabungannya banyak, ya toh miliaran atau triliunan, rumahnya istana dan seterusnya. Tetapi itu bukan jaminannya. Gudang kita di mana? Gudang kita di surga. Jadi kayak Pekjang tadi, kalau kita butuh, kita dikasih DO oleh Bapak kita. Karena kita anak-anaknya, pewaris. Kalau kita butuh sesuatu dikasih DO, lalu kita tinggal ambil. Bapak atau penguasa surga, siapa yang dipercayai, saya punya DO ini, saya mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kasih. Amen. Karena apa? Ayat yang ketiga, saya baca ya, pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani. Kok cuma disebut berkat rohani, Pak? Saya kadang-kadang takut tradisi gereja, saudara. Kita punya berkat jasmani dan berkat rohani. Sebetulnya saya harus mengaku, saudara, itu tidak sepenuhnya benar. Memang bisa jasmani dan rohani. Tetapi kalau di sini disebut berkat rohani, itu bukan berarti lalu yang jasmani tidak ada. Berkat rohani itu adalah berkat yang disediakan oleh Tuhan dan kita bisa mengambilnya di dalam roh. Saudara, sebetulnya berkat-berkat itu sudah disiapkan. Lalu kita berdoa. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, oke, itu hubungan rohani, saudara. Tuhan berkata oke, karena engkau beriman, engkau dapat. Secara roh kita sudah ambil, secara roh kita sudah terima. Firman Tuhan berkata, kalau engkau berdoa dan yakin sudah menerima, maka engkau akan terima. Padahal berkatnya belum. Itu dalam roh. Saudara,
Orang-orang sukses di dunia mengatakan begini, kalau kalian bisa membayangkan apa yang kamu miliki, maka kamu punya potensi untuk memiliki. Itu kata orang dunia. Dan itu betul, saudara. Kalau kita mau membangun rumah, kita belum punya bayangan rumah kita, tidak akan bakalan jadi rumah, saudara. Tapi kalau kita pengen punya rumah, mungkin kita nggak bisa punya gambaran. Tetapi kami dibantu oleh seorang insinyur, mungkin, Pak Insinyur, aku itu punya rumah pengennya kayak gini, ada tamannya, kamarnya begini, menghadap ke sini, begini, ya, terus ada pancurannya, ada apa, semua sudah mengungkapkan. Lalu insinyur itu mulai gambar, terus tunjukkan kepada saudara, seperti ini Bu, seperti ini Pak. Oh, sudah bagus ya, tapi di sini dikasih sesuatu, ini Pak, digambar lagi, terus jadi, terus saudara, ya wes Pak, kayak gini Pak. Kalau saudara sudah sampai di situ, maka ketika itu deal, setuju, jadi, maka apa yang saudara bisa lihat dalam gambar itu akan jadi kenyataan, persis. Bahkan sekarang bukan saja gambar seperti itu, saudara, tetapi bisa dibuat tenganan, namanya apa tuh, miniatur atau apa itu? Marketplace. Ya itu. Wah, lalu saudara lihat, wah, orang-orang bisa lihat, wah Pak, bakal omahmu apik koyo ngene ya. Semua orang bisa lihat. Padahal rumahnya orang gaji. Oh, ini motor iso kene ya. Oh, ini kamarmu yang itu ya Pak ya. Bu, itu dapurmu. Bu, wah, enak tenan ya. Bakal masak terus itu. Jadi saudara. Nah, berkat rohani seperti itu saudara. Ya. Kalau engkau berdoa dan kamu yakin, percaya, sudah menerima, maka engkau terima. Jadi itu dulu, saudara. Kita yakin segala berkat rohani sudah disediakan bagi kita, sehingga kita bisa minta gambarannya kayak apa ya. Nah, ketika deal, saudara beriman, jadi. Saudara, jadi kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris. Berarti kita mendapat semua berkat yang di surga. Tidak ada satupun yang tidak. Berapa berkat? Bisa dihitung, saudara. Ya. Saya pernah diminta oleh waktu ngisi apa ya, daftar kekayaan. Bingung, saudara. Waktu itu belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya apa-apa, diminta daftar kekayaan. Lalu saya terinspirasi firman Tuhan dan terinspirasi seorang pendeta di luar negeri yang menyatakan, saya diberkati Tuhan dengan segala berkat rohani yang di surga. Orangnya kaget baca itu gimana. Pak jawab sing real, sing apa adanya, iki fantastis ini, fiktif. Ya memang ngono Pak. Pokoknya aku tuh jaluk tersentuh, jadi kekayaanku itu di situ, bukan di sini. Oh gitu Pak. Oh mungkin waktu itu ini loh, mulai zaman dulu sudah mulai sebetulnya ada itu petugas pajak itu yang golek gitu lah, supaya dia dapat.
Akhirnya dia berkata begini, wis Pak, aku ora iso narik pajakmu, kekayaanmu kokean. Saudara, jadi sebagai anak-anak Allah, berkat kita seperti itu. Lalu saya lompati dulu saudara, ayat 6, 7 dan sebagainya. Saya sekarang langsung aja ke ayat 11 ya. Ini keadaan kita, berharganya kita di hadapan Tuhan, potensi tinggi itu ya. Sehingga kita bisa menjadi dampak yang kuat. Ayat 11 itu saya tertarik dengan kalimat pertama. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kayak apa? Bagian itu berarti semua hak kita sampai sepenuh-penuhnya, semua bagian. Tidak ada satupun yang tidak dianugerahkan kepada kita. Untuk itu saya ingin membandingkan dengan 2 Petrus pasal yang pertama. Dan pagi ini saya membatasi di sini saja, saudara. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat 3 dan 4. Dua Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Karena kuasa ilahinya telah, katakan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Apa bagian kita? Segala sesuatu. Hebat kan, saudara? Kalau kita jadi anak, terus punya bagian waris orang tua, apakah setiap anak bisa berkata begini, aku dapat bagian segala sesuatu dari papa saya, dari orang tua saya? Bisa berkata begitu? Nah, karena masing-masing sudah ditentukan, saudara. Kalau anaknya 4, maka kekayaan orang tua dibagi. Ya, ini dapat piro, ini dapat piro, ini dapat piro, ini dapat piro. Ketika rumah di Kudus terjual, tiba-tiba saya merasa kan punya anak, punya istri,
lalu mulai berpikir, ini nek diwarisno iku carane piye ya. Sampai saya beli, saudara, undang-undang warisan. Oh, bojo untuk semene, anak-anak untuk semene, dan sebagainya. Ada bagian yang ditentukan, tidak segalanya. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Allah, saudara baca itu, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Itu ayat 3. Lalu ayat 4, menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ayat 3 mengatakan segala sesuatu tanpa batas. Apa cukup? Tuhan kita maha kaya. Dia menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dia tidak mungkin Tuhan yang kekurangan. Amin. Amin. Dan saudara punya janji, punya berkat segala sesuatu. Segala sesuatu yang bagaimana? Itu pertanyaannya. Karena bisa saja, saudara, kamu dapat segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang rusak-rusak. Kamu boleh dapat segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang, saudara, mari kita perhatikan segala sesuatu yang bagaimana. Ayat 3, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu itu bukan yang recehan, tetapi firman Tuhan berkata segala sesuatu yang berguna. Kata berguna itu artinya yang diperlukan, yang berguna untuk hidup saleh, yang diperlukan untuk hidup saleh. Kalau saya boleh jelaskan lagi, saudara, yang diperlukan itu berapa banyak, apa saja, tidak disebut, saudara. Pokoknya saudara memerlukan itu dapat. Amen. Segala yang berguna, artinya segala yang diperlukan. Saudara perlu apa? Memang dalam tanda petik, saudara, kadang-kadang ada anak Tuhan yang ngaco. Segala yang diperlukan, lalu diplesetkan dengan yang diinginkan. Diperlukan dan diinginkan itu dua hal yang berbeda. Anak saya, Seni, satu saat datang kepada saya, minta, dia mau latihan olahraga, saudara. Minta itu loh, hal terkecil gitu. Barbel. Kan yang begini ya. Barbel. Sudah saya bilang, nanti dulu Papi tak baca buku tentang olahraga. Badanmu berapa kilo, barbel yang perlu dimulai dengan berapa, ya toh? Dia ingin itu. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang diperlukan banget, tetapi dia kepingin membentuk badannya, minta barbel. Saya bilang nanti dulu ya, anak saya ora sabar, saudara, ngenteni ditukono atau dikei duit untuk beli. Diam-diam dia buat sendiri, saudara. Buat sendirinya dari apa? Dia niru temannya.
Dia cari kaleng cat 2, kaleng catnya lumayan saudara, dan yang kecil-kecil itu, sendok gede. Terus dia cari plat, apa itu, pipa besi beton itu, terus diungker-ungkeri kawat, terus dilebono satu, dicor pakai semen, pakai batu, satu jadi kering, ya. Terus diwalik, bikin satunya, jadi gede loro. Waktu dia bikin, saya tidak tahu saudara, karena dia sembunyi. Saya baru tahu setelah terjadi sesuatu dan dia cerita. Tahu-tahu tak lihat jadi sudah, mulai latihan dia. Loh, saya sudah punya toh barbel ciptaanmu sendiri. Dia bangga begitu. Ngenteni papi, orang ditukok-tukok nampak, bikin sendiri. Wah, hebat. Sampai sesuatu terjadi saudara. Barbel itu latihannya kan tidak gini kok saudara. Artinya kanan kiri gratis. Tapi kadang-kadang kan gini. Nah, satu kali dia pas sudah latihan ini artinya barbelnya seimbang kanan kiri, lalu dia mulai barbelnya beratnya di atas dan di bawah. Dan saudara tahu, ketika dia latihan begini, mungkin dia membuatnya kurang bagus. Kawatnya itu lepas, nggak tahu di mana. Barbel yang bawah ceblok. Saya nggak tahu dia caranya kok bisa gitu. Ceblok nimpa kakinya, sehingga saya harus bawa ke rumah sakit. Saya yang ngomong gini, saya lain kali, memang kamu ingin, tapi papi tahu itu bukan keperluanmu yang harus segera. Andai kata kamu nunggu papi, terus sudah ketemu yang betul berapa, nanti kalau mau tambah lagi tak tukok keser. Tapi mulainya berapa? Nah ini kamu buat itu di luar kekuatanmu. Buat ini sekali cek itu piro bobote. Nah, terjadi sesuatu dengan lenganmu piye. Nah sekarang keceblokan. Iya bi, lain kali yang menurut papi aja. Itu bedanya diperlukan dan diinginkan. Tapi Tuhan berkata, semua yang berguna untuk hidup yang diperlukan. Tuhan tahu kok saudara, kita memerlukan apa. Dan memang bisa keinginan itu kita gumuli sekian lama, sehingga itu menjadi sesuatu yang di-oke oleh Tuhan. Karena ayat di dalam Mazmur juga mengatakan, Tuhan akan memberikan semua keinginanmu asal engkau bergembira akan Dia. Bergembira itu artinya satu hati dengan Tuhan. Satu hati berarti keinginan kita itu sesuai dengan hati Tuhan akan diberikan. Jadi itu hak kita saudara, berkat supaya hidup kita makin punya potensi tinggi. Yang pertama adalah menjadi anak-anak Allah, punya waris. Yang kedua, mendapat semua bagian kita sampai yang paling besar. Dan bagian kita itu adalah segala yang berguna, yang diperlukan. Dan kalau saya pakai tata bahasa saya, segala sesuatu yang berguna, itu artinya membuat saudara berguna. Berarti mari kita mengambil semua bagian kita yang membuat kita berguna bagi Tuhan. Asal itu berguna bagi Tuhan, Tuhan kasih semua. Amin. Amen. Berguna dalam hidup kita, berguna bagi kerajaan surga, berguna bagi banyak orang, berguna untuk memenuhi dunia kita. Maka Tuhan akan memberikan tanpa batas.
Terus apalagi saudara, ayat yang keempat, janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kalau yang berguna itu membuat saudara berguna, jadi ada gunanya. Maka yang kedua, yang berharga membuat saudara berharga, membuat saudara punya nilai, terhormat, berharga, punya reputasi, punya apa ya reputasi itu? Hidup saudara itu dinilai orang menjadi hidup yang sangat berarti, yang sangat berguna. Apa yang saudara lakukan itu berharga bagi orang. Saudara punya reputasi, sejarah hidup yang terhormat. Jadi apapun untuk membuat saudara menjadi terhormat, Tuhan kasih. Yang pertama, segala sesuatu yang membuat kita berguna, Tuhan akan beri tanpa batas. Yang kedua, yang membuat kita terhormat, yang membuat kita dihargai oleh orang lain, yang membuat kita diajengi orang lain, Tuhan akan kasih tanpa batas. Apa ada luar biasa sudah. Lalu yang ketiga, sangat besar, sangat besar, itu terbesar, itu lebih dari besar. Saya nggak mau pakai kata mahal besar ya. Jadi berkatnya itu membuat saudara berguna, segala sesuatu yang berguna. Berkatnya itu membuat saudara berharga, terhormat, dihargai orang, diajeni orang, karena semua yang berharga diberikan kepada saudara. Lalu yang ketiga, yang sangat besar, sangat besar, melebihi yang besar. Saya pernah lihat film di televisi, iklan apa nggak tahu. Ada orang anjing, anak atau orang besar ya, dapat ikan. Terus ditanya temennya atau orang tuanya, dapat ikan, dapat, tapi kecil-kecil. Saudara, kekayaan kita secara roh yang disediakan oleh Tuhan, segala berkat rohani. Yang pertama, saudara menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, saudara mendapat bagian. Bagian yang bagaimana? Yang sangat berguna, yang sangat berharga, dan sangat besar. Untuk apa? Itu pertanyaannya. Waktu saya masih pelayanan di Jawa Timur, saudara, ada seorang anak kepala desa di sebuah desa. Kami waktu itu diundang pelayanan di pinggir kota Tuban. Ini anak SMP mau lulus ke SMA, anaknya Pak Lurah, duitnya oke. Dia pengen punya sepeda motor, sepeda motornya trail lagi. Orang tuanya berkata, kok sele kamu SMP, dari SIM kan nggak boleh SMP. Engkau nek wis SMA, nek wis oleh itu SIM, tak tukok nele, aja kuatir. Lalu dia lulus SMP, masuk SMA. Saudara, ngotot abe bapaknya. Pak, saiki ya wis SMA, tapi umurnya belum cukup untuk dapat SIM. Bapaknya ngomong, wis SMA yo le, tapi enteni yo, tahun ngarep umurmu wis genep. Tahun ngarep tak tukokno, pengen sing kaya apa wis milih
Padha be anakku saudara, ora sabar. Ngotot aku ora sekolah, Pak. Nek ora kok tukokno. Bapake ora iso apa saudara, kok pengen anake sekolah. Ditukokno. Trail gede saudara. Itu yang untuk naik-naik bukit gitu deh. Itu memang untuk balap saudara, bukan untuk jalan biasa. Tukok hari ini beli grass. Wah, ngomong aja, wah. Urung itu plat nomor sing benar, ijek kuning, putih, merah ya, putih merah. Waktu itu saya ke tempat pelayanan itu seminggu setelah kejadian. Anak ini belum waktunya, tapi karena pengennya, saudara-saudara. Lalu dicoba saudara, trail orang iso melaku alon-alon. Dasarnya anaknya juga pengen ngetril-ngetrilan gitu. Buanter. Rumahnya di desa. Lalu agak jauh itu jalan besar. Dari mana itu? Babat ke Tuban, jalan besar. Hari itu dia mulai belajar hukum buanter, lalu pengen ke jalan raya. Saudara, keluar buanter itu perapatan. Ini jalan desa, ini jalan kecil. Wah, kebuan terbuang, orang terguat deh, saudara. Jadi metu nggak ada. Orang iso ngerinter itu. Kalau toh diirim jarak mandek terguat deh, tronton. Itu waduh, saudara. Orang nyandak. Mati. Bapak guwetone mestinya orang tak tukokno ya, aku ki ya kok piye. Karena apa? Belum waktunya untuk itu. Tapi maksa. Minta untuk apa? Itu harus dipertimbangkan. Padahal anak kecil saudara, kalau pengen duit kecil, jejes, urung wayahe bahaya. Ya toh, tidak sedikit kejadian ya, ketembak atau nembak orang, kena dodone dan sebagainya. Nah, sekarang kita tanya ini, Tuhan menyediakan semua yang berguna, semua yang berharga, yang sangat besar. Untuk apa? Nah, mari kita tutup dengan ayat 4 bagian terakhir. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kodrat ilahi. Semua itu diberikan untuk apa? Supaya kita memiliki kodrat yang dari Tuhan. Saudara ngerti artinya kodrat? Wis kodrate dadi wong wedok. Kodrate wong wedok iku ngene. Wis kodrate jadi apa? Ngene. Itu wis jadi kodrat garis hidup. Kalau saya boleh pakai istilah ilmiah itu hakikat, esensi, ya, sesuatu yang paling mendasar dalam hidup kita itu loh. Kodratku itu sebagai wanita opo, odo nalai kodrat. Kodratku sebagai apa? Ojo nyalai kodrat, berarti sesuatu. Kodrat sama enggak? Tapi takdir ya. Ya seperti itu saudara. Jadi sudah jadi garis hidup kita. Nah, semua yang berharga, semua yang sangat besar, semua yang sangat berguna itu Tuhan berikan secara tanpa batas supaya saudara punya kodrat ilahi.
sesuatu yang digariskan oleh Tuhan menjadi bagian hidup saudara. Kalau saya boleh uraikan arti kodrat itu supaya lebih mudah saudara. Kodrat itu kekuasaan Tuhan. Ojo nyalai kodrat itu artinya ojo nyalai kekuasaan Tuhan. Kodrat itu artinya bawaan, sifat bawaan, aslinya. Saudara, jadi semua diberikan kepada kita supaya kita mengalami kekuasaan Tuhan, dipenuhi dengan kekuasaan Tuhan sesuai dengan Efesus 1 ayat 22 dan 23 itu. Kita jemaat adalah kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kodrat kita adalah mengalami kepenuhan kuasa Tuhan, pribadi Tuhan. Itu wis kodrat saudara. Ya, kadang-kadang orang membatasi kodrat kita seperti ini saudara. Kita ini kan manusia, ijek mangan sego, makanya jangan nuntut yang gede-gede. Ijek mangan sego kok. Membatasi. Saudara, makanan kita bukan hanya nasi, makanan kita adalah firman Tuhan. Kalau kita makanannya hanya nasi, nah kodratnya ya wis kayak gitu. Bicara soal itu kadang-kadang kita, maaf ini tidak merendahkan suku tertentu dan bangsa kita. Kadang-kadang kita kan sering ngomong gini, kita ini wong Indonesia ya. Kadang-kadang yang ngomong kita ini wong Jawa ya. Wis kodrate mangan sego. Makanya nek bar mangan roti ijek goleki sego. Membatasi saudara. Kodrat kita itu kekuasaan Tuhan, kepenuhan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan segala bagian kita supaya saudara bisa punya watak dari Tuhan, kepenuhan dari Tuhan, kekuasaan dari Tuhan, sehingga itu menjadi sifat asli kita, sifat bawaan kita. Seorang yang punya ilmu tinggi sudah mengguru kemana-mana sampai ke Banten dan sebagainya, dan dia dipenuhi dengan kuasa-kuasa yang dia sudah terima. Dan selalu saudara, kalau dibanguni oleh seseorang, ilmunya itu jadi bawaannya otomatis. Begitu dia dijamin oleh orang metu itu ya, bawaan aslinya luar. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dilayani kelepasan. Saudara, waktu dilayani kelepasan oleh beberapa hamba Tuhan, tumang di tangan, ngelawan dia. Ternyata dia punya ilmu macam-macam, saudara. Salah satu adalah ilmu harimau. Dan itu bermanifestasi, saudara. Aslinya keluar. Pendeta berkata, ayo keluarkan aslimu, manifestasi dalam nama Yesus, manifestasi. Tahu-tahu dia burung, terus tangannya ke sana jadi 4 kaki gitu, terus koyok macan juga. Keluar itu aslinya. Ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Gablek kayak orang mati. Itu aslinya. Karena apa? Dulu dia ngisi ilmu dengan macam-macam. Ada cerita lain, ular. Ketika diodokan, ayo aslimu toke, manifestasi itu istilahnya. Aslimu toke, dalam nama Yesus toke. Keluar sudah kayak ular, saudara, tahu-tahu kayak badannya kayak tidak punya tulang. Terus ilangnya jadi dogo, terus isis kayak ular.
Kambing dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepak kayak orang mati. Itu aslinya. Karena apa? Dia ngambil semua yang dari ilmu-ilmu itu, sehingga kodratnya seperti itu, bawaannya seperti itu. Tapi setelah bertobat tidak. Gawe istrinya, kami, haleluya. Karena apa? Beda dulu. Saudara, semua berkat yang dari surga disediakan bagi saudara supaya saudara mengalami kodrat ilahi. Bawaan aslinya kita itu adalah kepenuhan dari pribadi Tuhan. Sehingga ketika kita bermanifestasi, ketika kita menyatakan siapa diri kita, yang keluar adalah karakter Tuhan. Yang keluar bukan hak, yang keluar bukan. Apalagi ada yang kayak ketek gitu. Saya tidak tahu yang ponorogo itu, mereka macam itu udah bermanifestasi kayak apa, tidak tahu. Tapi kita manifestasinya kepenuhan Tuhan. Bahasanya bahasa Tuhan. Perbuatannya perbuatan Tuhan. Itu kodrat kita. Itu berkat yang kedua, yaitu menerima segala kepenuhan Tuhan, supaya kita punya kodrat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau punya dampak yang kuat. Dan kami bersyukur kalau kami sudah memberi kami hidup yang punya harga sangat tinggi, sangat besar, sangat mulia. Karena kami adalah anak-anak-Mu, menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan. Yang kedua, kami berhak untuk menerima kodrat ilahi, mengalami semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang punya nilai tinggi di hadapan-Mu, untuk kami mempunyai karakter-Mu, sehingga kepenuhan-Mu inilah membuat kami dapat memenuhi semua dan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami sepanjang tahun pelayanan ini, supaya kami tetap sadar dan terus bertumbuh sebagai orang percaya yang berdampak kuat secara mendunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.